Halo Bunda, perkenalkan saya Ayu Hastari dan kali ini saya bersama Dr. Ekawati Yasinta Larope SPAK selaku konsultan alergi dan imunologi. Pada sesi Tanya Sehat kali ini kita akan membahas seputar peran zat besi untuk dukung pertumbuhan si kecil yang berusia di atas 1 tahun yang tidak cocok dengan susu sapi. Oke dok, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kondisi tidak cocok dengan susu sapi pada si kecil? Kondisi ini merupakan respon di mana tubuh menimbulkan reaksi berlebihan terhadap protein yang ada dalam susu sapi. Reaksi ini merupakan reaksi hipersensitivitas. Oke dok, lalu apa reaksi atau gejala yang biasa muncul ketika si kecil tidak cocok dengan susu sapi dok? Gejala tidak cocok susu sapi dapat mengenai kulit, saluran napas, dan saluran cerna. Gejala yang dapat terlihat antara lain 1. Pada kulit, berupa ruam merah atau bengkak. 2. Pada saluran pernapasan, berupa batuk, bersin, pilek, dan mata berair. 3. Pada saluran pencernaan, berupa sakit perut ataupun diare. Bunda juga perlu tahu, biasanya reaksi atau gejala dapat dialami si kecil secara cepat maupun lambat, antara 30 menit hingga 1 jam atau 1 hingga 3 jam setelah si kecil terpapar dengan protein susu sapi. Oh gitu ya dok, berarti jika tidak ditangani dengan tepat untuk anak-anak yang tidak cocok dengan susu sapi itu ada kemungkinan asupan nutrisinya akan terpengaruh ya dok. Dan mereka juga berpotensi lebih tinggi kekurangan zat besi. Benar, risiko kekurangan zat besi berpotensi lebih tinggi pada si kecil yang tidak cocok susu sapi jika tidak ditangani dengan tepat. Dikarenakan adanya pembatasan makanan ataupun gejala peradangan pada saluran cerna. Padahal, zat besi merupakan salah satu nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan daya pikir atau proses belajar si kecil supaya bisa maksimal. Apakah ada cara mudah untuk mengatasi kondisi tidak cocok susu sapi sekaligus menghindari resiko kekurangan zat besi agar si kecil tetap bisa tumbuh maksimal dok? Ingat, langkah mudah 3K plus untuk dukung si kecil yang tidak cocok susu sapi tetap tumbuh maksimal ya bun, yaitu 1. Kenali gejalanya. 2. Konsultasikan ke dokter. 3. Kendalikan dengan nutrisi yang tepat. Dan selain 3K di atas, perlu juga untuk kembangkan potensi prestasinya. Jadilah 3K plus. Untuk mengatasi kondisi tidak cocok susu sapi, Bunda tetap perlu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan alternatif nutrisi pengganti susu sapi yang tepat. Beberapa alternatif nutrisi yang akan disarankan antara lain protein terhidrolisa ekstensif, di mana protein susu sapi terdapat dalam bentuk yang telah dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Lalu, ada juga formula asam amino, terutama pada reaksi tidak cocok susu sapi yang lebih berat. Bisa juga dengan formula berbasis isolat protein soya sebagai pilihan alternatif. Selain itu, pastikan Bunda juga memperhatikan asupan makan si kecil. Hindari bahan yang mengandung protein susu sapi agar tidak memicu munculnya gejala, misalnya yogurt, biskuit, keju, dan bahan atau produk makanan turunan susu sapi lainnya. Perlu diperhatikan dan diingat juga bahwa untuk pemilihan susu alternatif maupun pembatasan makanan perlu dikonsultasikan dan dipantau oleh dokter anak untuk memastikan si kecil mendapatkan nutrisi alternatif yang tepat serta pemenuhan nutrisinya tetap sesuai dan terjaga. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan salah satu pilihan alternatif nutrisi pengganti susu sapi adalah formula untuk anak di atas 1 tahun berbasis isolat protein soya ya dok. Apakah ini sama dok dengan susu soya yang biasa Bunda buat di rumah? Pastinya berbeda ya bun, dengan susu soya yang biasa Bunda buat di rumah. Formula berbasis isolat protein soya yang dimaksud adalah yang sudah difortifikasi dengan nutrisi penting sesuai kebutuhan si kecil
untuk mendukung ia bisa tetap tumbuh maksimal. Selain itu, untuk memastikan kebutuhan zat besi si kecil yang tidak cocok susu sapi tetap terpenuhi, akan lebih baik jika terdapat kandungan kombinasi zat besi dan vitamin C dengan rasio yang tepat untuk membantu penyerapan zat besi secara lebih optimal dan meningkatkan ketersediaan zat besi dalam tubuh. Wah, oke dok. Jadi formula berbasis isolat protein soya memang sudah dibuat dengan kandungan nutrisi sesuai kebutuhan si kecil yang berusia di atas 1 tahun dan tidak cocok susu sapi ya, termasuk zat besi dan vitamin C. Oh ya dok, misalnya nih gejala yang tadi dokter jelaskan tiba-tiba muncul pada si kecil, supaya bunda-bunda tidak panik, boleh dong kira-kira apakah ada tips praktis yang bisa segera bunda lakukan sebelum membawa si kecil ke dokter? Ketika gejala muncul, Bunda bisa lakukan pertolongan pertama, antara lain 1. Catat apa yang dimakan atau diminum si kecil selama 24 jam terakhir. 2. Cek dan hentikan pemberian makanan atau minuman yang mengandung protein susu sapi seperti susu, yogurt, biskuit, keju, dan produk turunan susu sapi lainnya. 3. Bantu redakan sementara ketidaknyamanan yang muncul. Bisa dengan kompres air dingin ketika si kecil mengalami ruam merah, atau beri uap panas untuk redakan hidung tersumbat. 4. Segera bawa si kecil konsultasi ke dokter. Baiklah, terima kasih Dokter Ekawati yang telah berbagi ilmu untuk mengatasi gejala tidak cocok susu sapi pada si kecil dan menghindari risiko kekurangan zat besi agar si kecil bisa tetap tumbuh maksimal. Sekian sesi Tanya Sehat kita kali ini, saya Ayu Hastari undur diri, sampai jumpa.